Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil video dari Bapak, yaitu tentang struktur beton. Di sini kami beranggota 4 orang. Yang pertama, Muhammad Kurniawan dengan NPM G1B0191023, Gita Aprilia G1B021022, dan Zeki Septian Juanda G1B021076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dasar. Yang pertama adalah struktur. Struktur adalah elemen atau konstruksi yang merupakan struktur sederhana yang dibentuk oleh campuran semen, air, agregat halus, agregat kasar yang berupa batu pecah atau kerikil, udara, serta bahan campuran lainnya. Dan beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Dan ada beton bertulang. Beton bertulang adalah sebuah material yang mengandungkan dua bahan, yaitu beton dan tulangan baja, di mana beton yang dimiliki kekuatan dan elastisitas rendah, dan tulangan memiliki kekuatan elastisitas tinggi, hingga beton menjadi kuat. Dan ada juga mengapa struktur beton bertulang. Baiklah, di sini ada mengapa struktur beton bertulang. Beton bertulang adalah material komposit di mana tulangan baja disusun ke dalam beton sedemikian rupa, berfungsi menahan gaya tarik pada struktur. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan terhadap beton. Yang pertama, kelebihannya yaitu fleksibel bentuk dan dimensi. Yang kedua, raw material yang mudah dan murah. Estetis, ketahanan relatif terhadap lingkungan agresif, ketahanan relatif terhadap api atau kebakaran, dan terakhir metode konstruksi relatif mudah dan set adjustable. Dan ada pun kekurangannya. Yang pertama, perlu supervisi yang lebih ketat, waktu konstruksi relatif lebih lama, bobot struktur lebih tinggi, dimensi relatif lebih besar, dan terakhir cenderung getas, brittle, jika tidak diberikan pendetailan yang baik. Demikian, ada juga sejarah beton bertulang. Sejarah beton bertulang telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno, di mana digunakan intensif sejak awal abad 19. Mulai dikenal kelebihan dan kekurangannya, dan mulai dikenalkannya struktur beton bertulang. Dan ada pun istilah-istilah dasar. Yang pertama, agregat. Agregat merupakan bahan berbutir seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan signatur yang digunakan dengan media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen yang hidrolis. Balok merupakan elemen struktur linear horizontal yang akan melendut akibat beban transversal. Balok spanderal adalah balok yang mendukung dinding luar bangunan yang mendukung dinding luar bangunan yang dalam beberapa hal dapat juga menahan sebagian beban lantai. Beban, suatu gaya yang bekerja dari luar. Beban hidup ialah semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal daripada atap. Dan ada pun beban mati. Beban mati adalah berat semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala beban tambahan, finishing, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung tersebut. Dan ada pun beton atau konkrit adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan membentuk massa padat. Beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum, yang diisyaratkan dengan atau tanpa prategang dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja sama-sama dalam menahan gaya bekerja. Dan ada pun kolom. Kolom merupakan elemen struktur linear vertikal yang berfungsi untuk menahan beban tekan aksial. Dan yang terakhir, kombinasi beban desain, yaitu kombinasi beban dan gaya terfaktor. Baiklah, dan akan dilanjutkan oleh Gita Aprilia.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai istilah-istilah dasar. Yang pertama ada selimut beton. Pada struktur beton bertulang adalah jarak antara permukaan terluar tulangan dengan permukaan terluar. Kata selimut mengacu pada ketebalannya. Tebalnya bervariasi bergantung pada kebutuhan dan kondisi elemen strukturnya, serta memiliki fungsi untuk melindungi tulangan dari cuaca buruk. Bentar, ulang dah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai istilah-istilah dasar. Yang pertama ada selimut beton. Pada struktur beton, bertulang adalah jarak antara permukaan terluar tulangan dengan permukaan terluar beton. Kata selimut mengacu pada ketebalannya. Tebalnya bervariasi bergantung pada kebutuhan dan kondisi elemen strukturnya, serta memiliki fungsi untuk melindungi tulangan dari cuaca. Kalau selimut beton ini kurang, maka pada kondisi tertentu tulangan ini bisa mengalami korosi karena air mudah masuk ke dalam rongga beton. Apalagi saat beton terdapat banyak rongga. Untuk ukuran di dalam ruangan disyaratkan 40 mm. Kemudian untuk di lingkungan agresif minimum 75 mm, sedangkan untuk plat minimum 20 mm. Tetapi selimut beton harus juga melihat diameter tulangan dan melakukan penyesuaian. Yang kedua ada sengkang. Sengkang adalah tulangan yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan torsi dalam suatu komponen struktur. Terbuat dari batang tulangan, kawat baja atau jaring, kawat baja las, polos, atau deform. Yang ketiga, ada tulangan. Batang baja berbentuk polos atau deform, atau pipa yang berfungsi untuk menahan gaya tarik pada komponen struktur. Tidak termasuk tendon prategang, kecuali bila secara khusus diikut sertakan. Kemudian, ada tulangan polos. Batang baja yang permukaan sisi luarnya rata, tidak bersirip atau berukir. Kemudian ada tulangan deform. Batang baja yang permukaan sisi luarnya tidak rata, tetapi bersirip atau berukir. Kemudian ada tipe dan propertis penulangan. Propertis penulangan yang penting dalam desain struktur beton bertulang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas digunakan untuk mendapatkan struktur yang ductile. Kemudian ada tegangan lele atau yang diisyaratkan sebagai FY. Kemudian kuat tarik ultimate atau FU. Kemudian ada grade baja atau kualitas baja berkaitan dengan FY dan FU tadi. Kemudian ada ukuran dan diameter. Ukuran yang akan kita pakai saat melakukan analisis. Kemudian tipe dan propertis penulangan. Baja diasumsikan elastoplastis dengan modulus elastisitas 200 dikali 10 pangkat 3 MPa. Kemudian ada tegangan lele. Baja bervariasi dari 240 MPa sampai dengan 550 MPa. Jenis permukaan tulangan polos dan ulir. Kemudian terdiri dari P6 dan seterusnya, serta deformasi 6, deformasi 10 sampai seterusnya. Kemudian, belakangan mulai digunakan teknologi wire mesh untuk slab. Teknologi ini mirip dengan jarik baja seperti net dan bisa dikerjakan lebih cepat. Fungsinya memberikan ikatan lebih antara tulangan dengan beton. Kemudian ada sistem struktur beton bertulang. Sistem struktur beton bertulang dasar secara umum terdiri atas elemen-elemen dasar dengan kategori. Yang pertama ada slab lantai, ada balok anak atau bagi, kemudian ada balok induk atau balok utama, kemudian ada kolom, dinding, dan pondasi. Ini contoh gambar sistem struktur beton bertulang. Kekangan lateral dari batang longitudinal atau kekangan beton. Spiral pada sistem gempa khusus. Aplikasinya
spiral pada sistem gempa khusus dan spiral. Fx maksimal yang diizinkan 700, batang polosnya A615M, A706M, A9M, A1035M. Kawat polosnya A1064M, A1022M. Penggunaan gesernya spiral Fx atau Fx max-nya 420, batang polosnya A615M, A706M, A955M, A103M. Kawat polosnya A1064M, A1022M. Torsi pada balok non prategang, aplikasinya spiral, Fx max-nya 420, batang polos A615M, A706M, kawat polosnya A1064M, A1022M. Selimut beton cor di tempat. Untuk tulangan bandel, ketebalan selimut paling tidak nilai yang terkecil dari A dan B. A, diameter ekuivalen dari bandel. B, 50 mm. Untuk beton yang dicor dan kontak dengan tanah secara permanen, selimut beton yang diisyaratkan harus diambil sebesar 75 mm. Di dalam tabel berikut, paparan dicor dan secara permanen kontak dengan tanah. Komponen struktur semua, tulangan semua, ketebalan selimut 75. Terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, komponen strukturnya semua, tulangan batang D19 hingga D57, batang D16 atau D13 dan yang lebih kecil. Ketebalan selimut 50 mm dan 40 mm. Tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, komponen struktur pelat, berusuk dan dinding, dan balok kolom, pedestal dan batang tarik. Tulangannya batang D43 dan 57, batang D36 dan yang lebih kecil. Tulangan utama, sengkang ikat, spiral, dan sangkang pengkat. Ketebalan selimut 20 dan 40 mm. Kehandalan dan keamanan struktur. Banyak faktor yang mempengaruhi kehandalan struktur beton, antara lain kualitas desain, workmanship, mutu material penyusun, besaran pembebanan yang terjadi, serta lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas struktur diharapkan memenuhi kondisi minimum yang diinginkan. Ada kemungkinan faktor-faktor tersebut tidak memenuhi kondisi yang diinginkan, akan mengakibatkan kinerja atau kualitas struktur menurun atau tidak sesuai yang diinginkan, sehingga struktur tidak aman. Dalam desain struktur, perlu ada jaminan keamanan untuk mengkompensasikan kemungkinan tidak terpenuhinya kondisi minimum yang mempengaruhi kualitas struktur dengan tetap menjamin keamanan struktur. Perlu diberikan sebuah faktor keamanan. Secara umum dengan cara meningkatkan asumsi efek beban dan bekerja dengan faktor beban dan mereduksi kapasitas aktual elemen struktural, dalam kurung kuat nominal dengan faktor reduksi, dalam kurung menjadi kuat rencana.